Shalom, selamat pagi semuanya. Ya. Mari kita memuji Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru.
semalam sudah Engkau berikan waktu istirahat kami cukup sehingga kami bangun pagi dengan tubuh yang segar, tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Untuk kami melakukan siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Dan Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan dan kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, sudah syukur. Amin, amin, amin. Puji Tuhan yang sudah bergabung setiap hari, setiap pagi. Terima kasih untuk kehadiran Anda di channel ini. Purita Herawati, Sepsi, Anton, Esther Sepsi, Pak Martin Taihutu, dan Ibu Febi, Butiar, Bu Nurmala, Yosinta, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Rima, Anton, Stefanus, Pak Hendri, Bu Viken, Bu Elias, Pak Elias, Dini, CCMI. Selamat pagi semuanya, baik yang sebentar lagi bergabung nanti ya. Nah, kita masuk dalam Gospel of Second Coming, Gospel of Second Advent ya. Kita belajar tentang kemarin tentang perang Harmagedon, dan kita hari ini belajar tentang kebangkitan ya. Kita tidak semuanya akan mati, tetapi ada yang rapture, ada yang diangkat, ada yang tertinggal. Tapi kita belajar tentang kebangkitan ya. Ada dua jenis kebangkitan, yaitu kebangkitan rohani dan kebangkitan jasmani. Kebangkitan rohani. Kebangkitan rohani ialah roh yang dihidupkan kembali setelah mati di dalam pelanggaran dan dalam kehidupan lama. Tempo hari kita belajar tentang kelahiran baru ya. Di dalam Efesus 4 ayat 21 sampai 24 kita baca. Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Efesus 4 ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Amin. Jadi kita harus mengenakan manusia baru ya. Karena kita telah dilahirkan kembali. Jadi maksudnya kehidupan lama kita yang berseteru dengan Kristus harus berubah menjadi kawanan sekerja Allah, menjadi orang yang punya karakter dengan tujuan seperti Yesus Kristus Tuhan. Mungkin hari ini belum mencapai puncaknya ya, seperti Yesus. Kita hanya menyanyi saja. Seperti Yesus, tapi belum benar-benar menjadi seperti Yesus. Selamat pagi Pak Mei, Bu Ruli, Tasya, Elo, selamat pagi. Jadi kita harus menanggalkan manusia lama. Caranya supaya kita menjadi semakin seperti Kristus. Manusia lama kita itu apa? Yang harus berubah. Manusia yang egois, manusia yang mementingkan diri sendiri, manusia yang jauh dari Tuhan, hidup yang porak-poranda,
hidup yang semau gue ya, menjadi hidup yang seperti Kristus hidup. Pagi-pagi benar ia pergi ke tempat sunyi untuk berdoa. Ciri pertama yaitu senang berdoa ya. Mungkin waktunya tidak sama dengan Kristus, tidak masalah karena baru mulai hidup seperti Kristus. Tetapi lama-kelamaan akan datang waktunya menjadi seperti Kristus benar-benar gitu ya. Kemudian kita baca lagi Roma 6 ayat 11. Hal ini bisa terjadi hanya dalam Kristus. Orang-orang dilahirkan kembali secara rohani. Roma 6 ayat 11. Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, luar biasa ya. Selamat pagi Pak Yusak, selamat pagi Bu In. Jadi kita memandang diri kita ini bahwa kita sudah mati bagi dosa ya. Dosa sudah tidak lagi mempunyai pijaan kaki dalam hidup kita. Ya, selamat pagi Bu Ami, Bu Yosinta. Jadi kita anggap diri kita ini sudah mati bagi dosa. Tidak lagi mau berbuat dosa. Tetapi kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita mati untuk Tuhan. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Keren kan? Tidak ada lagi celah dosa yang mau bekerja di dalam kehidupan kita. Mudah apa susah? Pak Gem. Ya. Mudah apa susah hidup baru? Mudah kalau mau dilakukan. Kalau mau mengawiti atau mau memulai itu memang sulit. Tetapi ketika kita dibantu oleh Roh Kudus, maka kita akan setiap hari kepengen menjadi seperti Kristus. Selamat pagi Lisa dan Michael dan Pasar ya. Jadi pandangan kita harus berubah. Kita ini sudah mati terhadap dosa. Dan kita hidup untuk Kristus. Pada saat kematian fisik tiba, maka segala kemungkinan atas kebangkitan rohani seperti itu terjadi hanya satu kali dan tak ada reinkarnasi. Reinkarnasi itu berlainan dengan lahir baru ya. Kita baca Pengkhotbah 12 ayat 7. Pengkhotbah 12 ayat 7. Perjanjian Lama, Pengkhotbah 12 ayat 7. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah ini jadi tidak ada reinkarnasi ya. Kemudian dilahirkan dalam bentuk yang lain atau dilahirkan kembali ke bumi ini. Tidak ada, karena apa? Debu akan kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kita akan kembali kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Selamat pagi Bu Wiwi dan Pak Lukas, selamat pagi. Kita belajar tentang kebangkitan jasmani. Tadi kebangkitan rohani ya. Rohani kita bangkit kalau kita dituntun oleh Roh Kudus menjadi hidup yang baru. Mau dituntun ya, kalau enggak mau ya repot, ya nggak bisa. Kita mau berjalan bersama Tuhan menjadi hidup yang diperbarui dari hari ke hari. Kita belajar sekarang kebangkitan jasmani. Apa itu kebangkitan jasmani? Kita lihat kebangkitan tubuh kita ya. 1 Korintus 13 ayat 12. 1 Korintus 13 ayat 12. 1
1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Amin. Jadi ini adalah kebangkitan tubuh kita ya. Itu nyata ya. 1 Yohanes 3 ayat 2. Tubuh yang bagaimana gitu ya. 1 Yohanes 3 ayat 2. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Amin. Jadi keadaan kita seperti keadaan Kristus, yaitu memakai tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu bagaimana? Ya nanti kita akan tahu kalau kita sudah memakainya ya. Sebetulnya kita sudah memakai tubuh kemuliaan Adam dan Hawa di Taman Eden. Tetapi karena berbuat dosa maka mereka dilempar ke bumi dan menjadi tubuh fisik seperti kita sekarang ini ya. Nah, kita nanti akan belajar tubuh kemuliaan Yesus itu seperti apa ya. Dia akan bisa tembus tembok ya, waktu murid-murid berkumpul setelah masa-masa penyaliban Yesus, mereka ketakutan berkumpul di loteng, dikunci pintunya, tiba-tiba Yesus ada di dalamnya. Nah, seperti itu ya. Bisa makan enggak? Ternyata bisa makan saudara ya. Lukas 24 ayat 41 sampai 43. Jadi tubuh kebangkitan jasmani ini masih bisa makan. Lukas 24 ayat 41 sampai 43. Lukas 24 ayat 41. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah kepadamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Nah, waktu kebangkitan Yesus, ia menemui murid-muridnya lagi selama 40 hari. Gunanya untuk apa? Untuk meyakinkan mereka akan firman Tuhan, untuk menguatkan mereka, kepercayaan mereka kepada firman Tuhan, bahwa ia sungguh-sungguh hidup. Ternyata ia bisa makan saudara, karena Yesus menyediakan makanan sarapan untuk mereka ya. 1 Korintus 15 ayat 44. Banyak ayat ya, karena ini pelajaran. 1 Korintus 15 ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Amin. Nah, kita akan nanti mengenakan tubuh sorgawi ya, tubuh rohania. Ternyata tubuh ini tidak dibatasi oleh ruang. Dan itu tubuh kekekalan dan tubuh kemuliaan. Luar biasa kan ya janji Tuhan itu. Kita baca 2 Korintus 5 ayat 1. Tubuh kekekalan. 2 Korintus 5 ayat 1. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Amin. Puji Tuhan. Jadi
kemah tubuh kita di bumi dibongkar itu maksudnya badan kita ini loh ya. Binasa kan. Tetapi Allah sudah menyediakan satu tempat di surga yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Wow, keren sekali. Selamat pagi Bu Lasma ya. Tidak juga dibatasi oleh ruangan ya. Lukas 24 ayat 32. Lukas 24 ayat 32. Lukas 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Nah, kehadiran Kristus dengan tubuh kemuliaannya di tengah jalan ya. Mereka berjalan bersama murid-murid, tapi murid-murid nggak ngeh gitu ya. Nggak sadar bahwa di sebelah mereka itu Yesus yang telah bangkit. Tidak dibatasi oleh ruang. Roma 8 ayat 18 itu berupa tubuh kemuliaan. Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Amin. Jadi kemuliaan tubuh kita ini tidak bisa dibandingkan ya dengan keadaan kita zaman sekarang ini. Nah, itulah tadi kebangkitan jasmani kita. Ada dua kebangkitan fisik ya. Ternyata ada dua kali kebangkitan fisik. Yang pertama yaitu kebangkitan pertama atau resurrection. Ini adalah kebangkitan semua orang kudus dari zaman Adam sampai zaman milenium. Semua yang dibangkitkan ini mendapat bagian untuk memerintah bersama-sama Kristus dalam masa 1000 tahun. Kita telah belajar milenial. Jadi semua orang kudus dari zaman Adam sampai zaman milenial, zaman hari ini ya, kalau Yesus besok datang, maka mereka akan memerintah bersama-sama dengan Kristus dalam masa 1000 tahun damai ya, kerajaan 1000 tahun. Dan ada kebangkitan yang kedua yaitu kebangkitan untuk semua orang yang tidak mengakui Kristus dari zaman Adam sampai zaman milenium, yaitu orang-orang yang jahat, orang-orang yang memusuhi Kristus. Jadi kebangkitan ini akan terjadi setelah 1000 tahun, ya, kebangkitan akhir itu. Jadi orang-orang yang mati pada zaman milenium 1000 tahun, orang-orang yang jahat yang mati pada zaman milenium, mungkin di zaman milenium ada orang-orang yang sudah jahat ya, memang jahat gitu ya. Nah, inilah mereka akan dibangkitkan dengan tubuh yang tidak bisa binasa ya, tubuh immortal. Untuk apa? Untuk disiksa dalam neraka selamanya. Jadi ada tubuh kemuliaan, ada tubuh immortal, tubuh yang tidak binasa, tetapi untuk disiksa di neraka selama-lamanya. Mungkin saudara bilang ini kok koyok cerita anak-anak sekolah minggu ya, buat nakut-nakuti. Bukan ya, ini kebenaran di dalam Alkitab ya. Ini semua ada ayat-ayat pendukungnya, bukan khayalan atau bukan cerita robot ya. Kok ceritanya ono perang Harmageddon, ono apa nanti perang Gog dan Magog dan sebagainya, kok ada surga dan neraka. Ini kok koyok anu ya, film kartun. Bukan kayak film robot-robot. Bukan saudara, ini kenyataan ya, memang belum terjadi. Jadi bayangan kita mungkin nggak nyampe sampai situ ya. Tetapi ini ada tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak bisa binasa, tubuh seperti Kristus, dan ada tubuh yang tidak binasa tetapi untuk disiksa ya. Jadi ada dua. Maka dari itu kita mau yang mana? Terserah, itu semua kembali kepada pilihan Anda. Kita baca Matius 10 ayat 28. Matius 10 ayat 28.
Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Amin. Nah, jadi kita harus takut kepada pemilik jiwa kita ya. Jangan takut kepada manusia yang jahat, yang mengancam, mengintimidasi, mau membunuh dan sebagainya. Itu sebatas alam fana aja ya. Tetapi di dalam kekekalan kita yang hidup berkenan kepada Tuhan karena melakukan firman, bertindak hati-hati di dalam kehidupan ini, meneladani Kristus, mau hidup karakter berubah seperti Kristus. Kalau dulu itu orang egois, sekarang orang yang memperhatikan orang lain. Kalau dulu tidak mengenal Tuhan, tetapi sekarang mendahulukan Tuhan di dalam kehidupannya, mencari Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh kekuatan mereka, dan mengasihi sesamamu manusia, maka ia akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Amin. Ia akan dibangkitkan ketika mati. Kalaupun Yesus datang kita belum meninggal, maka kita akan terangkat bersama Yesus di awan-awan. Wow, sungguh luar biasa kan ya? Luar biasa. Maka dari itu hiduplah takut kepada Tuhan. Ya, memang pelajaran kita ini agak sulit untuk dimengerti karena ini belum terjadi. Nah, inilah nanti yang akan terjadi yang kita harus tahu supaya hidup kita ini tidak hidup sembarangan ya. Kalau kita bekerja untuk Tuhan. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalaupun kita harus mati, kita mati untuk Tuhan. Amin. Pelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Nanti Senin kita lanjutkan dengan 7 penghakiman. Ternyata ada penghakiman ya. Setelah mati itu ada penghakiman. Jadi kita tidak bisa hidup semau gue di dunia ini ya. Karena ada hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur selama di bumi ini kita akan menuai nantinya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Selamat pagi Bu Yuli. Selamat pagi semua yang baru bergabung. Ayo mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang menjadi rema dalam kehidupan kami. Dengan firman-Mu ini kami mengerti akan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau lebih dalam lagi di dalam Engkau, sehingga kami bisa bersama Engkau dan Engkau di dalam kami, sehingga kami hidup selaras dengan perintah-perintah-Mu, ketetapan-Mu dan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu sehingga kami bisa mengerti akan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih bahwa Engkau mengajar kami setiap hari dalam kebenaran firman-Mu. Tidak peduli bagaimana keadaan kami dalam suka dan duka atau sakit dan hidup, kami tetap mau melakukan firman-firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami ketika kami tidak mampu untuk melakukan firman-Mu, untuk hidup benar, untuk hidup kudus, hidup takut akan Tuhan. Tuhan, datanglah segera, jemputlah kami semua, karena itu kami sudah bersiap-siap untuk Engkau jemput di awan-awan. Bagi yang belum siap Tuhan, tolonglah supaya mereka tiap hari mempersiapkan diri, menyongsong kedatangan-Mu di awan-awan. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran Gospel of Second Advent ini. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. Halo guys, hari ini kita wedding anniversary ke-44 tahun ya guys, dalam suka dan duka.
Kita bergandengan tangan dalam suka dan duka. I love you. 44 tahun masih love-lovean. Tuhan. 6 tahun lagi golden anniversary. Semoga sampai di sana. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you all. Tetap sehat, tetap semangat. See you on Monday, guys. Thank you Yuli, thank you Lisa, thank you semuanya. Terima kasih ucapan-ucapan dan doa-doanya ya. Thank you Yuli. See you on Monday. Tetap sehat semuanya. Ya, Tuhan.